Welcome back to Ba Omong Nonstop, sonde asal Ba Omong. Apakah BNS Squad yang sedang nonton pada malam hari ini? Ram harap semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu dan juga bahagia. Nah, malam hari ini spesial di BNS Podcast, Ram duduk nih dengan dua orang cowok tampan yang bisa dibilang ada di belakang layar kesuksesannya PT Archnet Global Solusi. Sudah ada bersama saya pada malam hari ini ada Kak Tony dan juga Kak Yusuf. Selamat malam Kak berdua. Apa kabar nih Kak Tony? Alhamdulillah baik. Saya ketemu Kak Tony ini pertama kali beberapa bulan lalu di ulang tahunnya AGS yang ke-11 ya Kak? Betul sekali. Iya, dan sekarang saya ketemu lagi di BNS, kita ngobrol bareng nih. Benar. Dan saya baru pertama ketemu sama Kak Yusuf nih. Di manakah kakak waktu ulang tahun AGS kemarin nih? Ada, saya ada. Mungkin ada tapi tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Kalau Kak Tony sendiri di AGS di bagian apa Kak? Biar teman-teman juga tahu. Kebetulan saya sekarang di bagian keuangan. Jadi kita ngurusin keuangan. Kak, kita berbicara tentang AGS nih. Mungkin teman-teman BNS Squad yang belum tahu, Ram tahu AGS itu berdiri dari tahun 2012 ya kalau tidak salah. Benar sekali. Nah, kira-kira latar belakang Kak, berdirinya PT AGS itu dari mana Kak? Atau ide-ide pemikiran seperti apa yang akhirnya melahirkan PT Archnet Global Solusi? Oke, jadi sebenarnya PT Archnet Global Solusi ini kan adalah perusahaan internet service provider, penyedia jasa layanan internet. Jadi kita berdiri dari tahun 2012, per hari ini udah 11 tahun. Baru-baru juga udah kita enif ke 11, dan latar belakang berdirinya PT Archnet Global Solusi ini sih sebenarnya sama seperti unit-unit bisnis lain. Tapi yang membedakan, kita yang pertama emang tujuan utamanya ya pasti bisnis. Yang kedua, karena emang kita asalnya dari lokal, kita lahir juga dari kota Kupang sendiri. Pimpinan kita, owner kita itu asli orang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita lahir di sini dari 2012 dan kehadiran kita yang jadi latar belakangnya ini sebenarnya agak sedikit menarik. Jadi owner saat itu Pak Fauzi Jawas menegaskan kayak gini. Jadi 2012 itu kita ngelihat banyak sekali provider-provider, bukan banyak maksudnya ada beberapa provider-provider di Kota Kupang yang sudah bermain di Kota Kupang kayak semisal terkait dengan internet dan lain-lain yang masih dalam lingkup internet gitu. Jadi Archnet hadir di sini justru sebenarnya menjadi kayak apa ya, kayak kita bukan lagi sebagai penonton di rumah sendiri. Itu tujuannya, tujuan utamanya itu. Jadi kita hadir di sini, kita ini tuan rumah loh. Jadi apa yang selayaknya dilakukan tuan rumah adalah memimpin rumahnya sendiri. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi bisa dibilang lahir dari Tanah Timur untuk Tanah Timur sendiri gitu. Ya, benar. Oke. Kalau Kak Tony kira-kira sudah berapa tahun nggak bergabung di AGS? Kebetulan sampai hari ini saya udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Jalan 4 tahun ya. Kalau Kak Yusuf sudah berapa tahun Kak di AGS? Saya masuk bulan Mei kemarin. Bulan Mei kemarin ya 2022. Iya. Jadi ya mungkin Mei ini mungkin mau 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Kak Yusuf, kalau Kak Tony kan kita lihat tiap hari bekerja dalam ruangan, sedangkan Kak Yusuf kan tiap hari harus turun lapangan langsung nih Kak. Kira-kira Kak, suka duka seperti apa sih Kak yang dihadapi orang-orang lapangan? Tuh kan kita nggak pernah tahu kan, selain melawan matahari, lawan hujan, kira-kira kendala yang seperti apa Kak yang dihadapi ketika turun lapangan langsung? Kalau masalah kendala, kebetulan saya kan biasanya kerja yang untuk pemasangan baru sama gangguan. Kalau untuk bilang kendala tuh ada saja, biasa di lapangan tuh ada. Kayak misalnya PSB itu kan untuk pemasangan baru kan. Jadi biasanya kalau kendala yang kita dapat di lapangan tuh kayak misalnya pelanggan mau pasang, terus kita sudah survei ke lokasi itu ada biasa belum tersedia tiang kan. Ada yang kita pakai ini harus lewat rumahnya orang lagi. Ya, lewat atap rumahnya orang. Jadi kita bilang sama pelanggan kalau mau pasang ini kan tiang belum akses nih atau belum ada lah begitu. Kalau bisa omong dulu sama tetangga atau
rumah sebelah, biar kalau memang sepakat kita pasang. Soalnya kita takut kalau mau ambil resiko, takut suruh naik di atas baru orang lempar tuh. Emangnya pernah dilempar, Kak? Pernah kakak, pernah. Oke. Jadi Arsenet itu menarik, memang banyak pengalaman-pengalaman yang di luar nalar sebenarnya. Iya, betul. Tapi memang pengalaman itu dialami oleh orang-orang lapangan lebih sering gitu, ketemu sama customer yang unik. Kak Yusuf, kira-kira satu tim tuh kalau lagi turun lapangan tuh berapa orang? Satu tim biasanya 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, 2 orang. Tapi kalau kayak misalnya kayak kerja sudah berat lah untuk 2 orang, kita biasanya minta tolong teman yang lain juga untuk bantu. Kalau sudah terlalu berat. Kak Yusuf ini berarti kan juga berhubungan dengan perawatan kan? Iya. Jadi kalau butuh langsung call Kak Yusuf, langsung dikasih tugas ke sana gitu. Ya biasanya pelanggan tuh kan setelah pemasangan nanti mereka bilang, atau kalau itu biasanya dari pelanggan, mereka bilang ke kita, ini nanti kalau gangguan kita mau kontak ke siapa. Saya bilang boleh ke kita teknisi, boleh langsung di kantor. Kalau kita teknisi memang kita bisa handle cepat, cuman takutnya kita kalau ada posisi kerja di tempat lain, takutnya nanti ibu mereka tunggu di rumah, kita lambat datangnya, masalah lagi. Jadi kalau bisa kalau bisa kontak orang di kantor dulu, biar mereka ini kasih sesuaikan kira-kira mana yang harus diprogres dahulu. Biasanya begitu. Nah, Kak Tony, tadi kan Kak Tony sempat ngomong di awal kalau banyak nih provider luar yang sudah berdiri di NTT. Sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas atau pembeda dari Arsenet itu sendiri, dari provider yang lainnya? Ya, sebenarnya kita nggak punya perbedaan yang signifikan dengan provider lain. Karena memang unit bisnisnya kita sama, jasa layanan internet. Tapi yang ingin kita buat sebagai perbedaan ini sebenarnya perbedaannya masih dalam jangka panjang. Ini kita menuju ke sana. Jadi kendala-kendala yang dihadapi tim teknisi dan juga kendala-kendala ataupun masalah-masalah dari pelanggan yang dieskalasi ke kita coba jawab itu. Dan kita perbedaannya dengan yang lain, semoga saja kita menitikberatkan kepada pelayanan. Nah, jadi puji Tuhan, semoga pelayanan kita nantinya sama-sama dengan teman-teman juga dari tim teknisi kita. Kebetulan kita sekarang tim teknis sudah tambah orang lagi, sudah cukup lumayan banyak. Jadi insya Allah semoga bisa cover segala macam bentuk kenyamanan pelanggan. Itu sih sebenarnya yang jadi perbedaan kita. Dan kemarin juga waktu saya ke ulang tahunnya AGS, saya lihat itu banyak sekali anak-anak NTT yang jadi pegawainya Arsenet. Benar sekali. AGS itu betul-betul memberdayakan orang NTT. Iya, karena begini, Kak Rahman. Jadi kita di Arsenet itu, kenapa kita banyak memberdayakan SDM dari Nusa Tenggara Timur? Memang anggapan dari dulu yang nggak bisa kita bantahkan itu kan memang soal data, bahwa SDM di Nusa Tenggara Timur ini di bawah rata-rata atau gimana, itu kan semuanya soal data ya kan? Tapi kita coba patahkan itu karena intinya di sini kita tuan rumah. Jadi yang mau main, yang mau di dalamnya terus karyawan, terus SDM-nya juga harus orang NTT sekalian. Betul. Jangan lagi orang dari luar. Betul, setuju. Mungkin orang dari luar kita datangkan tidak apa-apa, tapi untuk manajemen dan lain-lain itu mungkin bisa, tapi 1-2 orang lah yang terlalu banyak. Betul, saya juga setuju, lebih baik memberdayakan aset lokal saja gitu. Nah, saya kemarin tuh sempat stalking nih Instagramnya AGS. Saya lihat tuh harganya murah banget nih, Kak. Ya, dari Arsenet Global Solusi itu kita tawarin produk-produk dengan harga yang terjangkau. Karena sasaran pasar kita di pelanggan-pelanggan rumahan itu kan banyak juga yang kelas menengah ke bawah. Jadi karena dengan catatan gini, Kak, internet ini per hari ini bukan lagi barang yang mewah. Kalau dulu 10-5 tahun yang lalu internet ini mungkin hanya ada di rumah-rumah orang yang rumah tingkat 2, rumah tingkat 3, terus nanti di depan rumahnya ada anak-anak duduk di pinggir rumah. Nanti ditunggu tuan rumah kasih mati baru mereka jalan. Jangan gitu lagi. Coba saya pengalaman soalnya. Makanya, ya saya juga. Kita kebetulan di dekat rumah tuh ada tempat yang kayak gitu. Jadi kita duduk, namanya kan kalau bahasa Kupangnya tongka wifi. Iya, tongka wifi. Jadi itu. Jadi kita coba berembuk dengan manajemen segala macam.
kita coba formulasikan itu dan dapatlah harga yang insya Allah mungkin bisa ramah di kantongnya ini menengah ke bawah itu. Oke, jadi betul dengan harga yang terjangkau bisa menjawab kebutuhan seluruh orang NTT gitu Kak. Iya. Kak, selama 11 tahun berjalan, 11 tahun AGS berdiri, sudah sejauh mana sih Kak AGS mewadahi provider internet untuk masih di Kota Kupang atau sudah meluas ke seluruh NTT? Ini yang agak menarik sebenarnya. Arsenet ini kan berdiri di Kota Kupang. Berdiri di Kota Kupang, tapi rencana dari pimpinan dan juga kami sebagai karyawan-karyawan situ, inti dari saat itu pada saat anniversary saya masih catat betul-betul di kepala saya itu perkataan dari direktur saat itu Pak Anggi. Beliau bilang kalau kita ini akan menasionalkan Arsenet. Nah, cara menasionalkan itu yang sementara kita formulasikan. Jadi yang pertama untuk di daratan timur Arsenet itu sudah hadir sampai di Atambua. Jadi dari Kupang kita juga ada di Takari, terus kita ada di Soe, sampai ke Keva, sampai ke Atambua. Oke. Untuk daratan timur, alhamdulillah sudah ke cover semuanya. Kak, apakah AGS ini cuma menjadi provider untuk internet atau mungkin juga ada untuk game online atau mungkin provider untuk layanan televisi atau memang masih main di provider internet saja gitu Kak? Iya, kebetulan memang dari dulunya kita concernnya ke layanan internet, terutama wifi. Tapi dalam berjalannya waktu ini kan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan itu yang kita harus jawab sebenarnya. Iya. Jadi kebutuhan pelanggan ada seperti layanan televisi, terus juga internet yang cepat untuk game online sekarang. Iya. Ya, mudah-mudi sekarang kan game online saja. Jadi di dalam rangka mewujudkan itu, contohnya di televisi ya. Iya. Televisi, layanan televisi kebetulan sekarang kita kerjasamanya dengan Transvision. Jadi kita kerjasama dengan Transvision. Kita ambil perangkat dari mereka, terus voucher-vouchernya juga dibayar ke mereka, dan pelanggan itu bisa menikmati layanan wifi sekaligus dengan televisi. Nah, kalau sekedar catatan, kalau dengan televisi kita tambah 50.000. Tidak terlalu mahal. Iya, untuk harga segitu saya rasa cukup lah untuk mungkin mama di rumah yang malam-malam udah duduk santai sama keluarganya butuh nonton sinetron, terus bapak-bapak ada yang malam-malam bangun di tengah malam ada Liga Champion atau apa bisa nonton juga. Oke. Itu yang coba kita jawab sebenarnya. Setuju Kak. Kak Yusuf, kira-kira ada nggak sih Kak tips buat orang-orang yang di rumah yang udah pakai AGS untuk merawat sendiri nih providernya gitu biar tidak lemot atau mungkin tidak cepat rusak atau bagaimana? Itu ada nggak sih Kak tips yang bisa dikasih buat orang-orang yang sudah pakai AGS di rumah? Kalau masalah untuk pelanggan, untuk perawatan Mandiri ya, Kak? perawatan mandiri. Hal-hal simpel yang bisa mereka buat gitu. Kayaknya tidak ada sih, cuman biasanya jaga modem saja. Jaga modem supaya biasanya kan ada sambungan mau masuk di modem, kabel tuh ada sambungan. Terus yang satunya tuh kalau bisa jangan ada tikus di rumah. Kak Tony, apa harapan ke depan untuk AGS Kak? Kita harapannya untuk Arsenet ini sebenarnya awalnya kita berharap dulu untuk internal. Iya. Kantor atau perusahaan mau bagus gimana pun kalau kesejahteraan pegawai atau karyawan di dalamnya kurang, itu etos kerja dan juga hal-hal lain pasti juga akan terganggu. Jadi kita benar-benar optimalkan soal kesejahteraan karyawan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menelisik hal-hal di eksternal. Jadi gitu. Jadi Arsenet ini kebetulan karena udah cover sampai di daratan timur, sudah hampir semuanya di cover, kita juga ingin juga di area NTT sekarang sedang dalam pembangunan infrastruktur juga. Terus nanti di Jawa, di Pulau Jawa juga kami sudah hadir sebenarnya. Ada di Jember, ada di Sragen, sekarang lagi buka di Jakarta, dan next mungkin di Surabaya. Jadi makin meluas. Jadi ada tagline harapan besarnya juga dari Arsenet. Arsenet dari NTT untuk Indonesia dan untuk dunia. Amin. Kita aminkan bersama Bina Squad, semoga mimpi besar ini segera terwujud gitu. Amin. Kak Yusuf, terakhir dari Kak Yusuf, apa harapan sih buat teman-teman lapangan atau mungkin teman-teman di kantor untuk AGS ke depannya?
Kalau kita sih, mungkin harapan saya. Ya, harapan kakak. Harapan saya mungkin butuh support saja. Kita butuh support dari teman-teman yang bagian finance atau yang ini saja. Untuk kita teknisi di lapangan saja. Itu saja, itu yang Kata paling hati penting. teknisi ini. Soalnya kalau sudah support, pasti kita kerja juga semangat. Oh, tambah semangat kalau Pasti. disupport gitu. Oke, baik. Itu saja. Ini pasti didengar kok Kak oleh orang-orang di kantor. Terakhir dari Kak Tony, mungkin bisa kasih sedikit tips atau mungkin bagaimana sih kalau kita mau berlangganan AGS itu sendiri gitu. Oh iya, sebenarnya berlangganan di Arsnet ini cukup mudah. Iya. Jadi kita juga ada tim marketing yang setiap harinya kita berdayakan untuk bisa door to door ke pelanggan, kita jemput bola. Terus juga ada sarana media sosialnya kita. Di situ ada nomor customer service, tinggal dihubungi. Setelah dihubungi langsung keperluan administrasinya dilengkapi. Keperluan administrasinya juga gampang aja. Hanya KTP terus sama share lokasi. Share lokasi rumah, kalau misalnya lokasi tersebut tercover untuk jaringan kita dan layanan kita, pasti saat itu juga langsung diterbitkan work order pekerjaan dan teman-teman dari Abang Yusuf dan juga teman-teman yang lainnya langsung action ke lokasi. Langsung action ke lokasi di saat Lokasi itu. langsung sampai di rumah, colok, bisa nonton segala hal di internet. Oke, itu dia BNS Squad, perbincangan singkat Ram bersama dua pria tampan dari Arsnet ini. Dan semoga apa yang disampaikan dapat menjadi jawaban dari kalian semua tentang kebutuhan internet gitu. Dan jangan lupa untuk terus dukung Bawa Omong Nonstop dengan cara like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update informasi terbaru dari Bawa Omong Nonstop. Karena cuma di Bawa Omong Nonstop yang sonde asal Bawa Omong.